Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu teks editorial. Kita mulai ya. Untuk teks editorial ini, kita akan memahami tentang pengertian, ciri-ciri, sifat, informasi, ragam informasi, struktur dan kebahasaan teks editorial, serta rancangan untuk menyusun teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial itu nama lainnya tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap suatu permasalahan atau persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversi yang berkembang di masyarakat. Penulisan teks editorial atau tajuk rencana ini dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pengertian pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang melakukan tindakan sesuai dengan isu yang dikembangkan. Pada intinya, teks editorial itu merupakan berita yang dogmatis. Artinya dogmatis itu bersifat mengajak atau meminta orang melakukan sesuatu seperti yang dikemukakan oleh penulis teks editorial itu. Jadi sifatnya bujukan atau ajakan. Atau malah lebih ekstrim itu dari itu juga. Kemudian teks editorial itu memiliki ciri-ciri. Jadi dipisahkan dulu. Ada teks editorial yang merupakan dimiliki oleh pers atau media papan atas yang sudah banyak follower, yang sangat berpengaruh, sehingga dia ketika membuat teks editorial itu lebih hati-hati, lebih normatif, jadi dia patokannya adalah aturan-aturan, kemudian cenderung konservatif. Biasanya konservatif itu maksudnya bila dia sudah berada di tempat yang nyaman, maka dia tidak ingin perubahan lagi gitu. Tidak ingin juga diubah oleh apapun atau siapapun. Jadi dia sudah PW gitu, sudah pada posisi nyaman. Sehingga ketika sudah pada posisi mapan dan nyaman itu, dia akan menghindari kritik-kritik yang tajam. Dan ketika misalnya ada peristiwa atau hal di sekelilingnya yang akan dibahas tetapi nanti akan mengganggu stabilitas medianya, maka peristiwa itu atau kejadian itu atau informasi itu lebih baik dihindari, tidak diflorkan, tidak disampaikan dalam teks editorialnya. Kemudian kalau media itu termasuk media papan menengah ke bawah, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas, atau dia backingnya adalah masyarakat kelas bawah, maka biasanya akan lebih berani, lebih atraktif, lebih progresif, lebih menyerang, gitu, dan kritik-kritiknya lebih tajam. Dan dia akan menggunakan pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Maksudnya, ketika menyampaikan ide dalam teks editorial itu, dia cenderung berpihak kepada masyarakat kelas bawah. Selanjutnya, sifat teks editorial itu bersifat krusial atau penting dan ditulis secara berkala, tergantung jenis medianya. Ada yang seminggu sekali, ada yang mungkin sebulan sekali, nah, gitu. Kemudian isinya biasanya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat. Nah, berikutnya, teks editorial itu memiliki karakter atau konsistensi teratur terhadap sikap media massa. Maksudnya gini, ketika media massa A punya sudut pandang tertentu, teks editorialnya akan sesuai dengan sudut pandangnya. Jadi kalau ada dua media massa menyikapi hal yang sama, bisa jadi teks editorialnya berbeda karena sudut pandang atau keberpihakannya berbeda. Berikutnya, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Maksudnya, ketika misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada peristiwa atau hal yang mungkin akan ketika disampaikan akan mengganggu stabilitas media, maka itu lebih baik tidak dibicarakan atau dihindari. Berikutnya jenis teks editorial itu ada 3, ada
ada interpretatif editorial. Jadi editorial itu memuat penafsiran terhadap satu peristiwa, menganalisisnya lebih dalam, dan ada penafsiran dari redaksi atau penulis teks itu. Kemudian ada kontroversial editorial, biasanya dikemukakan adalah hal-hal yang bersifat kontroversi, dikemukakan dengan tujuan itu tadi, dogmatis atau persuasif. Jadi membujuk orang yang membaca atau menyimak teks editorial itu mengikuti apa yang dimaui oleh penulis. Kemudian ada explanatory editorial, di situ tulisan yang menjelaskan suatu peristiwa secara runtut, nah itu, sebelum memberikan opini. Berikutnya tipe teks editorial, ada yang bersifat menjelaskan, ada yang bersifat menafsirkan atau interpretasi, ada yang bersifat kritik yang kritis, ada yang bersifat persuasif atau membujuk, dan ada juga yang memuji. Biasanya kalau misalnya satu media kemudian setuju dengan peristiwa yang sesuai dengan kebijakan media itu, maka akan cenderung dipuji, akan cenderung dibaik-baikan informasinya. Kemudian fakta dan opini. Fakta itu perihal atau keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial itu berupa peristiwa atau data yang terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kemudian pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial itu bisa berupa penilaian, bisa berupa kritik, bisa berupa prediksi, juga harapan, serta saran untuk penyelesaian masalah. Dalam teks editorial ada beragam informasi yang bisa kita bahas, yaitu isu aktual dalam media informasi, ada pendapatnya dan ada sarannya. Isunya apa? Maksudnya apa? Penulis teks editorial itu memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling, yang berkembang di masyarakat dan sedang hangat dibicarakan, kemudian mengklasifikasikan masalah atau peristiwa itu dalam beberapa kelompok, kemudian memilih mana yang paling menarik gitu ya, mana yang paling aktual, mana yang paling luar biasa, mana yang paling kontroversi. Nah, itu biasanya dipilih untuk ditulis dalam bentuk teks editorial. Kemudian pendapat atau argumen dalam teks editorial itu seyogyanya pendapatnya itu harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Harus mempercepat pemahaman terhadap masalah, bukan malah berbelit-belit. Kemudian tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain atau media lain. Jadi harus kuat dengan opini berdasarkan visi misi medianya. Kemudian disampaikan dengan kalimat yang tepat dan disampaikan dengan cara bersikap terbuka dan sopan. Sedangkan saran yang harus dikemukakan atau perlu dikemukakan atau seyogyanya dikemukakan dalam teks editorial itu harus menghindari emosi atau prasangka negatif. Harus mengungkapkan saran itu dengan objektif, dengan logis, dan jujur. Kemudian menunjukkan data yang valid juga, fakta yang valid, ilustrasi, dan contoh yang jelas. Kemudian saran juga harus disampaikan dengan cara terperinci, urut, tidak berbelit-belit, dan menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Kemudian, nah sekarang ke kaidah kebahasan teks editorial. Pada teks editorial kita akan menjumpai banyak pemakaian kata atau kalimat dan ini bisa dianalisis. Ini aspek kebahasaan namanya. Biasanya di dalam teks editorial itu kita akan banyak menemui penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang seperti bertanya tetapi tidak bertanya karena tidak perlu jawaban, karena jawabannya sudah kita pahami bersama. Misalnya, kita menginginkan masalah ini cepat selesai, bukan? Nah, kan tidak perlu dijawab, karena pasti orang menginginkan permasalahannya bisa selesai, tidak berlarut-larut, dan harus ada pemecahan masalah. Jadi disepakati seperti itu, sehingga tidak perlu dijawab pun, itu sudah menjelaskan, itu kalimat retoris. Kemudian menggunakan kata-kata populer, maksudnya kata-kata yang banyak dipakai dalam masyarakat
Tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, jadi kata-kata yang memang dipahami oleh banyak orang. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Ini, itu, tersebut. Nah, ini kata-kata ganti petunjuk yang bisa memperjelas dalam mengungkapkan opini di teks editorial. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas, maksudnya konjungsi yang mengemukakan sebab dan akibat. Jadi kalau misalnya dikemukakan tentang akibat, maka seyogyanya juga dikemukakan sebab-sebabnya. Berikutnya penyusunan teks editorial. Ketika kita akan membuat teks editorial, kita harus memulai dengan mencari topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat atau peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat yang aktual. Kemudian kita mengumpulkan informasi, fakta, dan argumentasi yang kuat. Kalau perlu kita melakukan penelitian kecil-kecilan supaya apa yang kita kemukakan atau kita opinikan dalam teks editorial itu juga kuat. Kita coba untuk menganalisis masalah yang kita bahas, memberikan solusi, dan yang terakhir, ketika kita menyampaikan teks editorial itu, kita hindari penggunaan kata saya, karena teks editorial itu bersifat objektif, bukan subjektif pendapat seseorang. Jadi kita mengemukakannya harus objektif, opini juga harus bisa diterima oleh banyak orang, argumentasi juga harus bisa diterima oleh banyak orang. Nah, terakhir adalah langkah-langkah untuk menyunting teks editorial, maksudnya ketika kita sudah selesai menuliskan teks editorial, maka langkah berikutnya adalah menyunting atau mengedit. Apa yang diedit? Biasanya penggunaan ejaan, itu harus benar. Pemilihan kata juga harus tepat, dan kalimat yang dipakai juga harus efektif, gitu. Tidak rancu. Kita berusaha harus membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, kata-kata yang tidak tepat, dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat itu. Kita juga harus memeriksa keterpaduan paragraf. Bila ada kalimat yang tidak logis atau tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam paragraf itu, maka harus kita ganti supaya paragraf itu menjadi paragraf yang padu. Baik anak-anak, demikian teori teks editorial yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat teks editorial di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan lewat grup, timeline, atau lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.